Kami awali dari sebuah mobil terbakar di kolong flyover Rawa Panjang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga karena selang bensin yang bocor. Mobil sedan terbakar pada bagian depan mobil di Jalan Ahmad Yani, kolong flyover Rawa Panjang, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Petugas pemadam kebakaran langsung memadamkan api agar tak menjalar ke seluruh bodi. Kebakaran berawal saat mobil sedan melaju dari Ahmad Yani menuju Rawa Panjang, tiba-tiba mengeluarkan asap disertai letupan api. Kebakaran diduga terjadi akibat bocornya selang bensin hingga membakar bagian depan mobil. Sopir berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan 30 menit dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani menuju Rawa Panjang sempat mengalami kemacetan saat proses pemadaman. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, truk bermuatan 24.000 liter BBM terguling hingga terbakar di Cianjur, Jawa Barat. Besarnya kobaran api merembet hingga turut membakar 3 bangunan dan sebuah mobil. Lokasi Pak Dikin, mobil Pertamina. Rekaman video amatir merekam saat truk berisi 24.000 liter BBM jenis Pertalite tumpah hingga terbakar usai terguling di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Sinargali, Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu malam. Sebelumnya truk tangki BBM melaju dari arah Bandung menuju ke Sukabumi, mengalami kecelakaan dan terguling saat melewati tikungan. Tak lama kemudian muncul api dan langsung merembet dan membakar seluruh tumpahan BBM hingga sempat memicu terjadinya ledakan. Bahkan banyaknya tumpahan minyak membuat petugas mengalami kesulitan dalam proses pemadaman. Setelah lebih dari 3 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah menerjunkan lebih dari 5 unit mobil damkar. Akibat kejadian ini sebanyak 2 ruko, 1 rumah, dan pos polisi serta mobil patroli ikut terbakar. Dan saya lihat di PKK itu ada mobil yang mengangkut barang-barang seperti air mineral dan lainnya. Terus bangunan juga ada ruko itu punya yang grosiriu, terus ada fotokopian dan rumah di belakang. Tak ada korban jiwa, namun 1 orang menderita luka bakar akibat kejadian ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, tanggul Baswedan yang jebol hingga membuat banjir merendam permukiman warga di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan hingga saat ini belum juga diperbaiki. Ironisnya tanggul Baswedan ini jebol untuk ketiga kalinya. Beginilah kondisi dari tembok tanggul Baswedan yang jebol di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan. Tanggul dengan panjang lebih dari 15 meter ini jebol seketika karena tak kuat menahan debit air aliran kali PHB Pulo. Akibatnya warga kawasan Jati Padang, tepatnya di RT 3 RW 6 Jati Padang, Jakarta Selatan, terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Diketahui jebolnya tanggul Baswedan ini sudah ketiga kalinya. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Warga untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol. Jadi tanggul yang jebol ya segera minta kita perbaiki, termasuk kemudian kejadian yang terjadi di Kemcik dan di Kemang Village itu betul-betul karena memang tanggulnya juga jebol. Sehingga semua tanggul yang jebol saya sudah minta kepada sumber daya air, kepada Bina Marga untuk segera dilakukan perbaikan. Warga berharap adanya percepatan perbaikan tanggul karena saat ini sudah memasuki musim hujan dan Jakarta kerap dilanda cuaca ekstrim. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya dari lokasi, kita sudah terhubung bersama rekan kami, jurnalis iNews ada di Lami Aulia, langsung dari Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan. Selamat siang di Lami, bagaimana kondisi terakhir banjir hari ini akibat tanggul jebol di sana?
Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, bisa saya gambarkan bahwa air masih menggenangi ini kawasan pemukiman masyarakat di RT 0306 Jatipadang, Jakarta Selatan. Ya, ketinggian dari banjir ini sendiri sekarang kiranya sekitar 40 cm. Ini lumayan cukup menurun dibandingkan pada hari-hari sebelumnya, bahkan pada hari pertama yakni pada Kamis 30 Oktober 2025 Pram ya. Namun begitu tetap saja air yang berada di permukaan warga ini tentu menyulitkan aktivitas warga sekitar. Tadi warga juga sempat bercerita mereka juga sempat kesulitan begitu ya untuk mencari makan ataupun beraktivitas karena mereka harus menerjang air yang kalau dilihat ya warnanya cukup keruh begitu Pram. Dan ini air atau banjir ini terjadi akibat tanggul Baswedan yang jebol di kawasan Jatipadang sejak 30 Oktober 2025 lalu dikarenakan debit air yang cukup tinggi, kemudian juga curah hujan Jakarta yang kita tahu belakangan ini sangatlah deras dan intensitasnya sering begitu ya Pram ya, sehingga menyebabkan tanggul Baswedan yang tingginya ini kira-kira 2,8 meter ini jebol. Nah, untuk saat ini pihak dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan sedang melakukan sejumlah upaya perbaikan. Yang pertama adalah melakukan pengurugan, di mana ini ada sejumlah karung-karung pasir yang diletakkan di tanggul Baswedan ya untuk mengurangi debit air yang cukup tinggi ya, agar air ini tidak langsung masuk ke permukaan warga. Kemudian yang kedua, tadi juga pihak dari Suku Dinas juga melakukan pemotongan sejumlah pohon-pohon yang mengganggu proses evakuasi dan perbaikan dari para petugas ini. Dan dari penuturan Gubernur Jakarta juga, Pram, Yadi Pramono Anung mengungkapkan bahwa untuk perbaikan dari tanggul Baswedan ini akan direncanakan sekitar 3 bulan ya terselesaikan, dikarenakan ini menjadi cukup fatal begitu ya, karena tembok ini menjadi tembok primer dari para warga sekitar untuk menahan adanya debit air yang terjadi terutama di cuaca kota Jakarta yang saat ini tidak menentu. Kita tahu sore hingga malam hari selalu terjadi hujan deras di kota Jakarta ya. Dan sejumlah dari pejabat sekitar juga ini turut meninjau terkait dengan proses perbaikan yang terjadi. Namun memang perbaikan ini cukup memakan waktu Pram, karena ini juga harus melihat debit air. Karena kalau perbaikan biasanya dilakukan pagi-pagi karena cuaca memang cukup mendukung. Namun kalau untuk sore hingga malam hari biasanya ini ditunda terlebih dahulu dan akan dilanjutkan di kemudian hari ya. Tapi dari pihak masyarakat ini mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta memang harus punya solusi yang primer atau solusi yang dapat menjadi benar-benar sepenuhnya begitu, bukan hanya solusi sementara saja ya, karena kalau kita tahu bahwa tanggul Baswedan ini memang sudah ada sejak 2017 atau sejak kepemerintahan dari Gubernur Anies Baswedan. Saat itu memang fungsinya adalah untuk menahan debit air dari Kali Pulo ini. Namun kalau kita tahu ya, tanggul yang sekarang ini memang sudah jebol dan artinya memang sudah tidak bisa menampung lagi sejumlah debit air yang cukup tinggi, sehingga kita harapkan bersama-sama bahwa pemerintah, masyarakat dan lain pihak dan sejumlah pihak lainnya juga dapat membantu dalam terselesaikannya permasalahan banjir yang terjadi di kawasan ini, karena cukup signifikan dan juga fatal ya, sehingga masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kembali ke studio Pram. Rekan Dilami, lalu seperti apa kondisi warga saat ini di sekitar tanggul di sana? Aktivitas mereka seperti apa saat ini? Ya, untuk aktivitas warga sendiri, kalau kami pantau ya, kebanyakan memang warga laki-laki atau bapak-bapak yang membantu dalam proses perbaikan yang dilakukan oleh pihak dari Suku Dinas. Sementara untuk pihak wanita atau ibu-ibunya lebih banyak untuk evakuasi mandiri begitu di rumah ya, membersihkan ataupun membawa sejumlah barang-barang berharga ke lantai 2 kalau memang mereka memiliki barang-barang elektronik ya Pram ya, dan juga mengantisipasi dengan membuat seperti penyangga-penyangga begitu ya,
dan tanggul-tanggul agar air dari kali pulau ini tidak masuk ke dalam rumah. Karena kalau saya ungkapkan tadi ya, kebanyakan juga warga banyaknya lansia, Pram. Jadi ini cukup rentan sekali ya bagi mereka, apalagi kalau untuk beli makan atau untuk beraktivitas ini mereka harus menerjang kira-kira air setinggi 40 cm ini. Kita juga lihat bersama, Pram, airnya cukup keruh ya, dikarenakan airnya ini dari hasil pohon-pohon yang tumbang, kemudian juga ada 2 bangunan rumah juga yang rusak dan 1 musola juga, Pram, ini rusak akibat tanggul Baswedan yang sempat jebol pada Kamis 30 Oktober 2025 lalu. Oke, Kembali, baik. Pram. Oke, baik. Dilami Aulia melaporkan langsung dari Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan. Terima kasih, tetap waspada dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, ancaman banjir di Jakarta masih terus menghantui. BMKG memperkirakan potensi hujan deras dan angin kencang di Jakarta masih akan terus terjadi hingga 10 November mendatang. Warga pun diminta lebih waspada, terlebih saat beraktivitas di luar rumah. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Jakarta menyebabkan banjir. Di Pasar Warung Bunjit, Jakarta Selatan pada Jumat sore, ketinggian air mencapai 80 hingga 90 cm. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh. Bahkan sejumlah toko terpaksa tutup. Jalan yang menjadi akses kendaraan dari Mampang menuju Kemang, Jakarta Selatan ditutup. Daerah Dharma Wangsa, Bang. Daerah Wangsa ya? Ini akses jalan terputus, Bang, ya? Iya, soalnya ada banjir, Bang. Tuh ada ketiban pohon juga lagi. Di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belasan mobil terendam banjir di depan pertokoan. Hingga Jumat dini hari, kawasan elit Mampang, Jakarta Selatan lumpuh akibat banjir setinggi hingga 1,5 meter. Aliran listrik di area Kemang Raya dipadamkan sementara untuk mengantisipasi adanya korsleting. Sejumlah warga pun harus menggunakan perahu karet untuk bisa melintasi jalan. Sementara itu, imbas dari hujan deras dan banjir sejumlah titik yang bertepatan dengan waktu pulang kerja, kemacetan parah pun tak terelakkan. Kemacetan terjadi hampir di seluruh ruas jalan Jakarta hingga malam hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya banjir pemirsa, hujan deras disertai angin kencang juga membuat sejumlah pohon di Jakarta tumbang, bahkan hingga memakan korban jiwa. Dalam sepekan terakhir saja, 2 pengemudi mobil tewas tertimpa pohon tumbang di Jakarta Selatan. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang menimpa sejumlah mobil di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 30 Oktober lalu. Tragis, seorang pengemudi mobil tak tertolong. Sebelumnya, kejadian serupa dialami pengemudi mobil mewah di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Korban tewas setelah mobilnya tertimpa pohon tumbang. Selama sepekan ini, total ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta saat hujan deras disertai angin kencang. Kondisi ini tentunya membuat warga khawatir dengan kejadian ini. Korban pohon tumbang yang berada di lahan publik Pemprov Jakarta berhak mendapat santunan mulai dari maksimal 50 juta rupiah bagi korban meninggal dunia dan 25 juta rupiah bagi korban material. Masalah pohon tumbang tentunya menjadi PR Pemprov untuk dituntaskan. Petugas harus teliti memeriksa kekuatan pohon, terutama saat diterpa angin kencang. Di awal tahun, lebih dari 61.000 pohon di Jakarta telah dipangkas. Warga pun diingatkan untuk lebih berhati-hati. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia termasuk wilayah rawan bencana. Masyarakat pun diimbau memiliki tas siaga bencana bagi seluruh
anggota keluarga guna menghadapi kejadian bencana. Dan pemirsa, berikut kebutuhan dasar yang harus ada di tas siaga bencana. 1. Dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, ijazah, dan dokumen lain disimpan dalam wadah tahan air. 2. Uang tunai secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Air minuman dan makanan kemasan yang cukup. 4. Pakaian ganti yang cukup untuk 3 hari dan jaket. 5. Selimut dan handuk darurat. Kemudian 6. Jas hujan. 7. Kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum untuk pertolongan pertama. 8. Masker untuk melindungi pernapasan. 9. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, dan pasta gigi. 10. Senter atau lampu kepala dan baterai cadangan untuk penerangan. Lalu 11. Alat komunikasi berupa power bank, ponsel, beserta charger. 12. Peluit untuk meminta bantuan saat darurat. 13. Korek api dan 14. Alat tulis. Sementara itu, pemirsa, angin puting beliung menerjang permukiman di lereng Gunung Sindoro di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya, belasan rumah warga di Kecamatan Ngadirejo porak-poranda. Angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan roboh. Saat kejadian tidak ada turun hujan. Akibat puting beliung ini, 6 rumah warga rusak. Di sekitar makam berputar-putar sehingga mutar lewat di atas rumah saya hingga terus lewat di bawahnya rumah saya, kan atapnya terangkat oleh puting beliung tersebut. Pak, itu waktu itu baru hujan deras nggak, Pak? Belum turun hujan. Angin kencang juga terjadi di Desa Jelegong dan Giripurno. Berdasarkan data sementara, total 16 rumah warga rusak parah di 2 desa. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari, menimpa sebuah mobil dan merobohkan baliho desa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang juga memporak-porandakan tenda dan sejumlah peralatan di arena balap mobil Lanut Gading, Gunung Kidul, Yogyakarta. Terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Lanut Gading, Gunung Kidul. Sejumlah panitia dan penonton berusaha menyelamatkan diri di sela peralatan serta tenda acara yang roboh. Akibat insiden ini, event drag race dihentikan sementara. Beberapa mobil pun rusak. Tak hanya panggung dan tenda utama, angin ribut juga merusak tenda yang digunakan warga berjualan. Akibatnya pedagang mengalami kerugian lantaran dagangannya hilang tersapu angin dan rusak terendam air. Badan Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat terjadi sepekan ke depan. Sementara puncak musim hujan sudah terjadi awal November ini hingga Februari 2026. Jadi ini sesuai dengan prediksi sebelumnya yang disampaikan BMKG di bulan bulan September, Oktober yang lalu, ya, dimulai di bulan November atau mulai hari ini hingga Februari, jadi November 2025 hingga Februari 2026. Jadi ini relatif berbeda signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim hujan itu biasanya tidak sepanjang ini ya. Jadi biasanya Desember, Januari atau Januari, Februari. Saat ini mulai November hingga Februari
yaitu November 2025 hingga Februari 2026. Dengan pola umum pergerakan dari arah barat ke timur. Artinya terjadinya puncak musim hujan itu tidak serempak. Di bulan November diawali, puncak musim hujan ini diawali untuk wilayah Indonesia bagian barat itu November-Desember, dan berkembang selanjutnya Indonesia tengah hingga timur itu di bulan Januari. Ya pemirsa, hasil tes urinnya negatif. Baby Priscilia Gustiansyah, istri dari Onat, telah diperbolehkan pulang oleh polisi. Sementara hasil tes urin Onat positif mengonsumsi ganja dan ekstasi. Dalam sambungan telepon, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu mengungkapkan bahwa polisi telah memeriksa urin terhadap Baby Priscilia Gustiansyah dan hasilnya negatif narkoba. Dari hasil tes tersebut, Baby sudah diperbolehkan pulang. Sementara hasil tes urin Onat dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja dan ekstasi. Hingga kini proses penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Onat masih terus dilakukan. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap istrinya dengan hasil cek urin negatif. Sedangkan untuk saudara OL sendiri hasilnya adalah positif. Untuk satu orang yang sebelumnya diamankan juga, yaitu inisial KR, dari hasil pengecekan tes urinnya hasilnya juga positif. Sebelumnya pemirsa, polisi menangkap artis Onadio Leonardo bersama istri terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Penceramah muda Habib Jafar yang juga sahabat dari Onat menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis Leonardo Arya atau yang kerap disapa Onadio Leonardo terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Ona ditangkap di sebuah perumahan di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan bersama istrinya Baby Leonardo alias Baby Priscilia pada Rabu malam. Sementara satu orang lain ditangkap di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sedangkan barang bukti ekstasi sudah habis digunakan. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Onat dan dua tersangka lainnya. Ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Ya, ini masih terus dikembangkan. Ini baru saja diamankan oleh rekan-rekan dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Menanggapi penangkapan Onat, penceramah muda Habib Hussein Jafar Al-Hadar atau akrab disapa Habib Jafar menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Melalui unggahannya di media sosial, Habib Jafar mendoakan agar Onat bisa terlepas dari narkoba. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Polisi mencocokkan DNA dua kerangka manusia yang ditemukan di gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang, Jakarta Pusat dengan data orang hilang saat demo Agustus lalu. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Petugas Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat melakukan tes DNA kepada dua keluarga korban hilang pada 29 Agustus lalu untuk mengungkap identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Identitas diperkirakan baru bisa diidentifikasi pada Rabu mendatang setelah Polres Metro Jakarta Pusat menerima hasil tes DNA dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi dua kerangka itu yang sudah kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
Itu diambil DNA-nya untuk nanti dicocokkan dengan beberapa orang yang pernah dilaporkan hilang dari tanggal 29 Agustus 2025. Jadi dari keluarga orang yang dilaporkan hilang sudah diambil sampelnya, baik itu saudara R dan saudara F itu. Mungkin hari Rabu ya, Rabu kurang lebih katanya akan keluar hasil dari forensik Polri. Sementara sejumlah saksi baik dari pekerja yang menemukan kedua kerangka maupun petugas keamanan gedung telah diperiksa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, temuan dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat menggemparkan warga. Sejauh ini pasca demo Agustus lalu, dua orang warga belum ditemukan. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki penemuan dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar dan tidak dapat dikenali di kantor administrasi lantai 2 gedung ACC di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Saat petugas mengecek kantor tersebut, ditemukan dua kerangka manusia yang hangus terbakar dan sudah tidak dapat dikenali. Kedua kerangka manusia yang ditemukan tersebut kini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan forensik lebih lanjut termasuk pengambilan sampel DNA. Pertama-tama kami dari Polres Metro Jakarta Pusat mengucapkan turut berduka cita atas dua korban yang ditemukan meninggal. Jadi, kami mendapat laporan dari salah satu gedung di Kuitang, bekas gedung finance yang pernah juga terbakar pada 2 bulan yang lalu. Jadi dari tim vendornya itu akan memperbaiki beberapa bagian gedung. Nah dari sana ternyata menemukan tumpukan barang-barang yang hangus terbakar dan di dalamnya diperkirakan ada jenazah atau mayat, sehingga menghubungi Polsek dan Polres. Tim kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan dari Polsek Senen langsung menuju TKP untuk TP-TKP, kemudian mengamankan jenazah dan mengirim ke Rumah Sakit Polri untuk diperiksa postmortem dan ambil sampel DNA. Gedung ACC di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat sempat dibakar dan dijarah sejumlah orang saat aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Sejumlah orang dilaporkan hilang dan hingga kini 2 orang atas nama Farhan Hamid dan Reno belum juga ditemukan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dalam kondisi mabuk minuman keras, oknum polisi terlibat cekcok hingga menganiaya seorang warga penyandang disabilitas hingga tewas. Keluarga korban menangis histeris, meminta pelaku diganjar hukuman setimpal. Keluarga menangis histeris saat jenazah Paulus Pende alias Adi disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Paupere, Kabupaten Indi, Nusa Tenggara Timur. Ironis, korban yang merupakan penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara tewas dianiaya oleh seorang oknum polisi. Pihak Polres ND telah menyampaikan hasil autopsi pada keluarga. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memastikan adanya keterlibatan pelaku lain. Nah, untuk membuat terang semuanya, karena kalau kita hanya mengandalkan hasil visum luar saja tidak cukup untuk membuktikan terang benderangnya perkara ini. Jadi kita harus buktikan juga, mendalami untuk fair dalamnya, sehingga itu yang bisa kita gunakan nanti di persidangan. Untuk berarti keterangan yang diberikan oleh saksi dengan olah TKP itu belum terlalu kuat. Kita harus tambah agar menguatkan penyidikan kita sehingga nanti memberatkan yang bersangkutan ini di muka persidangan. Peristiwa berawal saat korban yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek datang ke sebuah acara dan bertemu pelaku. Keduanya lalu minum minuman keras. Dalam kondisi mabuk, keduanya terlibat cekcok hingga korban dianiaya pelaku sampai tewas. Dari Kabupaten Ende NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga dihebohkan penemuan seekor buaya raksasa dengan berat 1 ton di pinggir anak sungai yang tak jauh dari permukiman di Kabupaten Indragiri Hilir Riau.
Warga beramai-ramai menangkap buaya raksasa tersebut. Tidak, buaya itu berikat aja mana? Warga digegerkan dengan penemuan seekor buaya raksasa sepanjang 7 meter di Desa Sungai Undan, Kecamatan Rete, Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan tali besar, warga berjibaku menangkap buaya dengan berat 1 ton di sebuah parit yang terhubung dengan aliran sungai setempat. Penangkapan buaya ini pun menjadi tontonan warga. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, polisi bersama aparat damkar mengevakuasi buaya ke kota Tembilahan. Berhasil menangkap seekor buaya yang ukurannya 7 meter, hampir 7 meter, dan beratnya sekitar 1 ton, dan diperkirakan usianya lebih daripada 50 tahun, bermain di sekitar pemukiman masyarakat. Rencananya buaya ini akan kita rawat karena ada beberapa bekas luka. Hasil pemeriksaan sementara, ditemukan ada luka pada tubuh buaya sehingga dirawat sementara waktu di tempat penampungan khusus. Maraknya kemunculan buaya, masyarakat setempat diimbau untuk tetap waspada saat beraktivitas di sekitar sungai dan kawasan pesisir. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berhati-hatilah saat berkendara. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai bertabrakan dengan bus Trans Jogja di Sleman, Yogyakarta. Korban terpelanting ke tepi jalan dan tewas di lokasi. Inilah detik-detik tabrakan antara sebuah bus Trans Jogja dengan sebuah sepeda motor di depan SPBU Gamping, Sleman, Yogyakarta. Peristiwa bermula saat bus Trans Jogja hendak berbelok ke arah SPBU untuk mengisi BBM. Namun dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang melaju kencang. Bus dan motor pun bertabrakan hingga pengendara motor terpelanting ke tepi jalan. Pengendara motor yang merupakan laki-laki berusia 17 tahun ini meninggal dunia. Dianya pada hari ini sekira pukul 04.45 ada pengendara sepeda motor dari arah timur ke arah barat, kemudian bis dari arah barat bermasuk untuk belok kanan, masuk ke SPBU Ampar Ketawang. Dimungkinkan keduanya kurang konsentrasi sehingga yang bis langsung masuk ke SPBU, kemudian yang sepeda motor mengarah ke barat, kemudian terjadi benturan di jalan. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit sementara polisi terus memeriksa sejumlah saksi dalam peristiwa ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kejutan muncul saat acara KTT APEC di Korea Selatan. Personil boyband BTS Kim Namjoon atau RM sampaikan pidato inspiratif tentang seni dan budaya. Leader BTS Kim Namjoon atau RM sampaikan pidato inspiratif di hadapan para pemimpin dunia yang menghadiri KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. RM mencetak sejarah sebagai artis K-pop pertama yang menjadi pembicara utama di acara tersebut. Dalam pidatonya yang disampaikan menggunakan bahasa Inggris, RM menggabungkan perjalanan pribadinya, kebangkitan global K-pop, serta ajakan langsung kepada pemimpin APEC untuk membantu pelaku seni di seluruh dunia. RM juga meminta para pemimpin APEC untuk melihat potensi kreatif bukan sebagai sektor yang terpinggirkan, melainkan sebagai mesin utama inovasi dan persatuan. Sehingga para pelaku seni harus dibantu dan didukung, terutama dukungan finansial. There are creators all around the world. Please help them. Give them the financial support so that their own creativity can bloom. Give them the opportunities
so that their talents can really shine. When you think about investing in tomorrow's generations, think about culture as well as economics. Culture and art are a powerful force that moves hearts. They are the fastest messengers that carry diversity and resonance. As the leaders of APAC, your policies and support will be the canvas and playground for all the creators. Mengakhiri pidatonya, RM berharap semakin banyak pelaku bisnis dan pemangku kebijakan yang mendukung kreator. RM pun dipuji netizen karena dianggap berhasil menyuarakan keinginan anak muda. Sebelumnya pemirsa, dalam rangkaian KTT APEC 2025 di Korea, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM serta kerjasama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas merupakan kunci menuju kawasan Asia Pasifik yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik KTT APEC 2025 yang diselenggarakan di Hwabike International Convention Center, Gyeongju, Republik Korea pada Jumat 31 Oktober waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Prabowo menyampaikan kolaborasi pemerintah dan swasta harus berorientasi pada ekonomi yang berpusat pada rakyat. Selain itu, ia juga mendorong kerjasama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas. Presiden Prabowo menyoroti ancaman serius dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika yang menurutnya dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan jika tidak ditangani bersama. APEC must ensure that the benefits of trade and investment reach everyone so that no economy is left behind. Our public-private collaboration needs to be oriented towards the people-centered cooperation and economy. We must cooperate multilaterally. We cannot overcome these dangers alone. Smuggling, fraud, money laundering, people trafficking, and drugs is a real and present danger for the future of the economies of our countries. Konferensi ini menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Ya pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbawahyudi Sadewa melakukan sidak ke tempat penimbunan pakaian di Cikarang, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Kapan si penerimanya? Udah ganti model. Bisa dibuang. Dalam sidak, Purbaya memastikan pengawasan terhadap rokok ilegal dan pakaian impor berjalan efektif. Purbaya juga memeriksa kontainer berisikan pakaian bekas yang berhasil diamankan petugas Bea dan Cukai. Dari hasil sidak kali ini, tidak hanya pakaian bekas, namun juga ditemukan pakaian baru koleksi lama dari luar negeri. Setelah lapor Pak Purbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga buka aduan bernama Lapor Pak Amran, di mana melalui kanal ini masyarakat dapat melaporkan berbagai masalah krusial di sektor pertanian dengan identitas pelapor dijaga kerahasiaannya. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meluncurkan kanal aduan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0823 1110 9390 bernama Lapor Pak Amran. Layanan ini dibuka sebagai saluran bagi masyarakat, khususnya petani untuk melaporkan berbagai masalah krusial di sektor pertanian. Laporan masyarakat tersebut diantaranya: 1. Kelangkaan atau penyelewengan pupuk.
dugaan praktek mafia dan korupsi. Tiga, masalah terkait traktor dan alat pertanian. Empat, penipuan jual beli alat pertanian. Lima, pupuk palsu. 6. Segala bentuk penyimpangan yang merugikan petani. Sebelumnya, Menq RI Purbaya Yudi Sadewa telah meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan tersebut guna menampung keluhan atau kendala masyarakat terkait bea cukai dan pajak. Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ia berkomitmen memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Dalam Kongres ketiga Projo di Jakarta, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyerukan kepada para relawan untuk memperkuat partai politik yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Usai memberi sambutan dalam Kongres, Budi Ari pun menyebut bahwa partai yang dimaksud adalah Partai Gerindra. Kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Ya, betul. Iyalah, pasti Gerindra. Pernyataan Budi Aris Setiadi ini pun ditanggapi positif Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang hadir dalam Kongres ketiga Projo. Begini, kalau nanti itu saya rela Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah gitu. Nah sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo. Dalam Kongres ketiga Projo ini akan ada sejumlah transformasi organisasi. Salah satunya mengganti logo Projo yang selama ini menggunakan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Stephen Fatinama, Novan Dwi, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota Bandung Erwin membantah terjaring operasi tangkap tangan kejaksaan. Ia memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Wakil Wali Kota Bandung Erwin akhirnya angkat bicara menanggapi kabar yang menyebut dirinya terkena operasi tangkap tangan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Erwin memenuhi panggilan Kejari Kota Bandung dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Kehadirannya di kantor Kejaksaan bagian dari sikap kooperatif sebagai pejabat publik yang menghormati proses hukum. Kalau OTT hoax ya, nggak ada OTT, saya dipanggil sebagai saksi saja. Tidak ada OTT, yang kemarin yang memberitakan OTT saya tidak tahu dari mana itu mereka bisa memberitakan saya OTT. Terus terang saya juga kaget juga ada berita OTT itu kan. Seperti itu. Siapa aja? Saya sendiri. Penyalahgunaan kewenangan di Pemda Kota Bandung ya Pak? Ya, ada hal seperti itu, ada kewenangan, ada juga terkait tindak pidana korupsi ada. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan, saya ulangi, dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025. Masih sebagai saksi beliau. Erwin juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya atau terprovokasi isu dan informasi yang belum terverifikasi.
Ia meminta publik menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Pasca gagal dimakzulkan oleh DPRD Pati melalui hak angket, Bupati Sudewo berjanji akan memperbaiki kinerja membangun Kabupaten Pati. Ia meminta semua pihak tetap tenang dan fokus bekerja untuk daerah. Pasca gagal dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo bersama wakilnya Risma Ardi Chandra beraktivitas seperti biasa. Bupati Pati Sudewo berjanji akan membenahi Kabupaten Pati sebaik mungkin sampai akhir masa jabatannya pada 2029 mendatang. Selain itu, dia meminta pendukungnya untuk tidak menggelar perayaan setelah proses pemakzulan dirinya dinyatakan gagal oleh DPRD Pati. Kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah. Saya mengimbau kepada semua pendukung kami untuk selalu bersyukur dengan cara mengajak semua pihak, semua orang bersatu dan bergandengan tangan ya untuk membangun Kabupaten Pati. Tidak boleh euforia, hiburan-hiburan, konvoi, selamatan-selamatan gitu pun enggak usah. Pokoknya biasa saja. Ya pemirsa, Bupati Pati Sudewo mulai menuai kontroversi saat mengambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga tahun 2022. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Siapa yang akan melakukan perubahan Jaya Gunung, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga yang mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan akhirnya menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Ya itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Aksi pencuri motor yang satu ini tergolong nekat. Pelaku beraksi di tempat pencucian motor di Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku pun babak belur di amuk warga.
Pemuda ini menjadi bulan-bulanan warga lantaran pergok mencuri motor di tempat pencucian motor di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku yang beraksi seorang diri ini nekat membawa kabur motor milik konsumen. Namun, saat motor dinyalakan, pemilik kendaraan mengadang dan menghajar pelaku. Sebelumnya, pelaku yang datang ke tempat pencucian dan mendekati motor korban yang sedang dicuci. Selesai dicuci, tiba-tiba pelaku duduk di atas motor dan hendak membawa kabur motor. Jadi pas posisi motor selesai nyuci, karena kuncinya nyantol gitu kan. Jadi pas distandarin sama teman saya yang nyuci motor ini, si pelaku langsung naik ke motor, nyalain pas mau kabur, untungnya ditahan sama yang punya motor. Warga yang kesal membawa pelaku ke Polsek Penjaringan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Sementara pencuri motor yang satu ini lain lagi saat beraksi di parkiran sekolahan, pelaku sangat santun dan tenang, bahkan sempat berbicara dan bersalaman dengan para guru. Kamera pengawas merekam pencurian sepeda motor di sekolah dasar negeri di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Baru beraksi nih. Meskipun kondisi sekolah dalam keadaan ramai, pelaku terlihat tidak merasa takut. Dalam hitungan menit, satu unit sepeda motor milik seorang guru raib dibawa kabur pelaku. Dalam aksinya, pelaku sempat membongkar kunci motor lainnya namun gagal. Pelaku kemudian berpindah ke motor lain dan langsung membawa kabur. Sebelum kabur, sang pencuri sempat bersalaman dengan seorang guru dan berpura-pura menanyakan kepulangan murid di sekolah tersebut. Kan dari MTS masuk sini, emang dia udah duduk di sini. Udah duduk, pegang HP, pakai masker putih. Nah, saya nyimpen motor, kembali, dia salaman. Pak, kelas 2 pulang jam 10. Iya. Sementara guru lainnya yang melihat pelaku mengira motor korban dipinjamkan ke orang lain. Pemirsa, viral berjam-jam terjebak macet di Jakarta, seorang pria WNN Korea Selatan depresi di dalam taksi online. Pria tersebut berteriak di dalam taksi online karena merasa frustasi. Why? No, I'm not. Seorang warga negara Korea Selatan terjebak macet di Jakarta. Pria tersebut marah di dalam taksi hingga melempar handphonenya. Sopir taksi berusaha untuk menenangkan. Diduga warga Korea tersebut frustasi berteriak akibat kemacetan parah karena kendaraan yang ditumpanginya tidak bergerak selama 2 jam dan tidak kunjung sampai ke tujuan. Peristiwa ini diduga terjadi Kamis kemarin saat Jakarta dilanda hujan deras dan macet parah. Seorang gadis remaja di Muna, Sulawesi Tenggara kritis dirawat di rumah sakit usai jadi korban penganiayaan. Korban mengalami luka tusuk di perut usai dianiaya oleh penjaga pasar Laino. Siswi SMP berinisial AM 12 tahun di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara harus dirawat di rumah sakit usai jadi korban penganiayaan. Korban mengalami luka tusuk menggunakan senjata tajam di perut kanannya. Saat kejadian, korban bersama seorang temannya sedang asik bermain ponsel di depan rumahnya. Dari keterangan saksi, pelaku diketahui berinisial LH merupakan penjaga pasar. Sebelum menikam korban, pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk sempat mengancam korban. Usai menganiaya, pelaku langsung melarikan diri. Telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kejadian tersebut, ya. Dan saat ini korban masih dalam tahap perawatan di RSUD Kabupaten Muna Barat. Untuk pelaku saat ini masih dalam pengejaran oleh tim
Opsnal Pusat Satreskrim. Belum diketahui pasti penyebab utama kejadian tersebut. Polisi juga masih menunggu kondisi korban stabil untuk dimintai keterangan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mendorong pemerintah daerah aktif memfasilitasi pelaku UMKM dalam memberikan sertifikat halal. Sertifikat halal bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan instrumen memperkuat ekonomi daerah. Sebagai upaya mewujudkan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hasan, mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia aktif memfasilitasi pelaku UMKM dalam memberikan sertifikat halal. Langkah ini penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi rakyat sekaligus mempercepat pembangunan ekosistem halal nasional. Ia juga menegaskan, sertifikasi halal bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam memperkuat potensi ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing produk lokal. Ini kan sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat. Pegiat UMKM jadi pede dengan halal ini. Nah, kedaulatan pangan nasional terwujud. Maka Pemda harus melaksanakan fasilitasi sertifikat halal ini bagi UMKM. Kan kita yang jagain UMKM kita sendiri. Dan mereka butuh penguatan, butuh pendampingan. Dan kita mudahkan, kita percepat, kita perkuat untuk kemandirian tadi. BPJPH berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai pemimpin ekonomi halal dunia, serta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Blackpink sukses menggelar konser megah hari pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski sempat diguyur hujan deras, ribuan penggemar tetap antusias menyaksikan penampilan grup K-pop tersebut. Meski diguyur hujan, konser Blackpink bertajuk Deadline berlangsung meriah di Stadion Utama GBK Jakarta. Sejak siang hari, Blink atau fans setia Blackpink sudah meramaikan area Stadion Gelora Bung Karno. Awalnya penonton di area depan atau area Blink Pit dan Platinum berusaha bertahan dengan payung serta jas hujan yang telah mereka siapkan. Sayangnya, intensitas hujan semakin meningkat hingga penonton berduyun-duyun meninggalkan area depan dan naik ke tribun untuk berteduh. Konser sempat terlambat sekitar 40 menit karena hujan deras, namun penonton tetap antusias dan bersorak-sorai begitu Jisoo, Rose, Lisa, Jennie membuka acara dengan lagu Kill This Love. Ribuan penonton yang hadir tidak hanya dari Jakarta, namun juga datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menonton konser Blackpink. Sementara itu, momen Rose makan nasi goreng sebelum konser juga membuat fans histeris dan senang. Tradisi Rose makan makanan khas negara tempat ia menggelar konser selalu dinanti Blink. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk melihat situasi terkini jelang hari kedua konser grup musik Blackpink, sudah ada rekan Wenda Nura di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta. Ya, selamat siang Wenda, bisa Anda ceritakan seperti apa keramaian jelang konser Blackpink malam ini? Halo, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Meskipun ini sudah memasuki hari kedua ya, tapi antusias Blink di Indonesia ini masih tinggi. Di sini masih ramai sejak pagi hari tadi, dan bisa dilihat di belakang saya ini loket penukaran tiket dan juga merchandise ini juga masih ada antrian di sebelah sana, dan bisa dilihat juga ini penukaran tiketnya dibagi tergantung kita beli tiket yang mana ya. Jadi ada di Cat 4, Cat 3, di sana juga ada
platinum dan juga penukaran merchandise di sana. Kita coba berbincang dengan Blinks yang ada di sini ya, karena memang antusiasnya dari kemarin nampaknya tinggi banget gitu ya. Halo kakak, selamat siang. Maaf kita dari iNews boleh ngobrol sedikit? Kakak, maaf kakak, namanya siapa, dari mana ke sini sama siapa aja? Nama aku Monica, kesini dari Bandung sama rombongan trip dari Bandung. Dari Bandung berapa bis ke sini kak? 6 bis. 6 bis, oh lebih banyak dari kemarin. Kemarin aku dengar ada 5 bis ya dari Bandung. Kakak, ini yang paling ditunggu nih dari konser ini apa sih kak? Nonton performance-nya dong tentunya. Nonton nih, liatin para membernya ngedance. Dan yang paling dinanti-nanti lagu apa yang menjadi favorit kakak? Semuanya. Yang paling apa ya? Jam sih, karena kan itu baru ya. Ya, lagu terbarunya ya. Kalau bias kakak nih siapa nih? Saya pengen tahu dong. Lisa. Oke, makasih ya kak. Jenny juga suka. Makasih ya kak. Kalau gitu hati-hati nanti konsernya dan semoga nggak hujan ya kak ya. Karena kemarin kan hujan ya. Oke, sehat selalu kak, makasih. Iya Sabrina, jadi memang yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menonton konser Blackpink ini tidak hanya dari Jakarta aja, tapi juga dari berbagai daerah di Jakarta. Contohnya Kak Monica tadi yang berasal dari Bandung, dan juga nggak hanya dari Indonesia aja. Nah, tadi juga kita melihat ini banyak juga yang dari luar negeri, dan juga udah siap-siap ini kayaknya kalau kita lihat banyak yang bawa koper juga karena mungkin mereka berasal dari luar daerah Jakarta. Nah, tentunya untuk konser Blackpink hari ini juga untuk open gate-nya sudah dibuka sejak pukul 11 siang meskipun konsernya baru akan dimulai pukul 18.30 nanti. Dan tentunya besar harapan dari Blinks yang nonton di hari kedua ini untuk semoga nggak hujan kayaknya, karena kemarin konser sempat mundur sekitar 40 menit karena terjadinya hujan yang cukup deras. Namun semoga hari ini konsernya juga semakin berjalan lancar, dan tentunya good luck untuk Blinks yang nonton konser hari ini, dan hati-hati, semoga konsernya berjalan dengan lancar. Kembali ke Anda Sabrina. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ancaman banjir di Jakarta masih terus menghantui. BMKG memperkirakan potensi hujan deras dan angin kencang di Jakarta masih akan terus terjadi hingga 10 November mendatang. Warga pun diminta lebih waspada, terlebih saat beraktivitas di luar rumah. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Jakarta menyebabkan banjir. Di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan pada Jumat sore ketinggian air mencapai 80 hingga 90 cm. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh. Bahkan sejumlah toko terpaksa tutup. Jalan yang menjadi akses kendaraan dari Mampang menuju Kemang, Jakarta Selatan ditutup. Daerah Dharma Wangsa, Bang. Daerah Dharma Wangsa ya? Jadi akses jalan terputus Bang ya? Iya, soalnya ada banjir Bang, tuh ada ketiban pohon juga lagi. Di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belasan mobil terendam banjir di depan pertokoan. Hingga Jumat dini hari, kawasan elit Mampang, Jakarta Selatan lumpuh akibat banjir setinggi hingga 1,5 meter. Aliran listrik di area Kemang Raya dipadamkan sementara untuk mengantisipasi adanya korsleting. Sejumlah warga pun harus menggunakan perahu karet untuk bisa melintasi jalan. Sementara itu, imbas dari hujan deras dan banjir sejumlah titik yang bertepatan dengan waktu pulang kerja, kemacetan parah pun tak terelakkan. Kemacetan terjadi hampir di seluruh ruas jalan Jakarta hingga malam hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung beberkan jurus atasi macet dan banjir di Jakarta. Pramono juga mengaku akan melanjutkan program-program gubernur sebelumnya. Berikut cuplikan wawancara eksklusifnya bersama rekan kami Reni Arumsari. Kalau selama 9 bulan ini tantangan terbesar yang dihadapi sebagai Gubernur DKI Jakarta apa? Jadi semua orang bilang persoalan Jakarta kan klasik. Transportasi, kemacetan, polusi, banjir. Dan tiga-tiganya saya alami. Tetapi kan harus ada solusinya. Betul. Harus ada pemecahannya. Bagaimana dalam hal ini? Misalnya tentang kemacetan.
Sekarang ini kan begitu saya dilantik jadi gubernur, 2 bulan kemudian saya membuka rute-rute baru yang disebut dengan Trans Jabodetabek, yang selama ini tidak pernah terhubungkan antara misalnya Bekasi ke Jakarta secara langsung, dari Depok, Sawangan ke Jakarta secara langsung, dari Bogor ke Blok M, PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M. Dan ketika ini kemudian kita koneksikan, dan sekarang masyarakat bisa merasakan bahwa kemacetan itu turun drastis. Kenapa turun drastis? Walaupun masih ada lah macet seperti di TB Simatupang dan sebagainya yang horor, tapi kecepatan kita menyelesaikan persoalan-persoalan lapangan inilah yang menjadi ujian. Sehingga dengan demikian, TomTom survei di tahun 2025 yang dulu Jakarta selalu menjadi kota termacet di Indonesia, sekarang Jakarta nomor 5. Nomor 1 Bandung, nomor 2 Medan, 3 Surabaya, 4 Palembang, 5 Jakarta. Dan juga yang saya senang adalah survei internasional juga tentang fasilitas publik di Jakarta mengalami kenaikan yang signifikan. Sekarang Jakarta nomor 17, di ASEAN nomor 2, kita hanya kalah dengan Singapura. Maka dengan demikian mudah-mudahan apa yang saya lakukan, karena saya memang lebih melakukan pendekatan teknokrasi untuk menyelesaikan masalah, bukan saya kemudian pengen hingar-bingarnya. Banyak persoalan lapangan yang kemudian diselesaikan secara langsung. Contohnya, persoalan Cikini, ini sudah 10 gubernur. Persoalannya cuma ada pagar, orang kalau mau masuk jalannya harus kurang lebih jalan 1,5 sampai 2 kilo. Padahal kan sederhana aja. Maka begitu saya tahu itu, udah langsung dibuatkan pelikan cross dan kemudian dibuatkan penyeberangan. Dan sekarang Cikini udah selesai. Termasuk di Taman Bendera Pusaka yang dulu namanya Taman ada 3, yaitu Langsat, Ayodhya, Leuser. Sekarang saya jadikan 1, luasnya menjadi kurang lebih 5,6 hektar, menjadi jogging track baru di Jakarta, lebih panjang dibandingkan dengan mutar di GBK, 1,2 kilo. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya yakin orang Jakarta akan mempunyai tempat berbagai sarana yang baru. Termasuk sekarang lapangan banteng yang dulu ketika saya buka 24 jam banyak orang keberatan. Sekarang lapangan banteng menjadi tempat baru, orang bisa memanfaatkan sampai dengan tengah malam. Sehingga dengan demikian banyak ruang-ruang publik yang dulu tertutup, saya sengaja memang buka, dan inilah yang kemudian orang merasa tempat ruang terbukanya menjadi lebih banyak. Karena dipecah dari jadi beberapa titik begitu, jadinya terpecah juga konsentrasi kemacetannya begitu ya Pak ya? Ya, di samping itu sebenarnya konektivitasnya sekarang ini Jakarta sudah 91%, hanya termanfaatkannya baru 24%. Nah, itu menjadi pertanyaan yang mendasar. Maka untuk itu saya sekarang ini betul-betul konsentrasi untuk Trans Jabodetabek itu akan diberikan kemudahan. Semua ASN Jakarta kan saya minta untuk naik kendaraan umum. Dulu orang tidak percaya, dipikir bahwa ini gubernurnya cuma angin-anginan aja. Dan mereka ternyata surprise bahwa saya sebagai gubernur gak pernah sekalipun melanggar itu. Dan sampai hari ini saya termasuk hari yang saya tunggu itu hari Rebu. Kenapa hari Rebu? Di hari itulah saya banyak berdiskusi, mendapatkan masukan, mendapatkan kritik, saran dari masyarakat. Dan itulah yang dalam banyak hal saya gunakan untuk membuat kebijakan. Tadi sudah soal kemacetan Pak, soal isu setelah ini, banjir Pak. Ya, jadi banjir saya meneruskan apa yang dulu dirintis sebenarnya di era zaman mulai dari Pak Foke, Pak Sutioso, Pak Foke, dan terutama Pak Ahok lah, dan Pak Jokowi, yaitu mengenai normalisasi Sungai Ciliwung. Karena banjir di Jakarta itu ada 3. Yang pertama banjir kiriman, yang kedua banjir lokal, yang ketiga adalah banjir karena rob, permukaan air laut naik ke permukaan. Nah, yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman, input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi, dan saya sudah mengeluarkan penlocknya, kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan, termasuk beberapa sungai. Di Jakarta ada 13 sungai, termasuk sungai seperti Pesanggerahan mulai kita gali, kita keruk. Dan yang paling penting, penyelesaian banjir itu jangan kalau pas mau banjir. Dan saya sudah menyampaikan ke semuanya, boleh dicek di lapangan. Sekarang ini malah ketika sedang tidak hujan, mereka kerja di lapangan, membersihkan selokan, memperbaiki embung, membuat catchment area baru dan sebagainya yang dilakukan di Jakarta. Sudah mitigasi berarti apa ya? Udah, seperti tadi pagi saya kebetulan juga dari Pluit, danau di Pluit kan kita persiapkan
untuk kan kita bangun, kan gini, Jakarta sekarang ini menyiapkan dua hal. Satu air bersih, yang kedua adalah air limbah. Saya pengen di tahun 2002, paling lama 2028, antara air bersih dan air limbah ini dua-duanya sudah selesai. Sekarang ini untuk air bersih baru 75%. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa 85%. Dan untuk air limbah, pekerjaan yang paling utama sebenarnya harus di-bundling jadi satu supaya orang merasa bahwa Jakarta betul-betul dipersiapkan untuk menjadi kota modern. Kebijakan-kebijakan mana dari para gubernur ini yang saat ini Bapak kembangkan lagi atau munculkan lagi setelah semua sebelumnya? Gubernur. Semua gubernur ya Pak ya? Termasuk contohnya lah, yang salah satu yang ditinggalkan Pak Ahok itu kan Kalijodo. Kemarin Kalijodo kan dari yang dulu haram jadah menjadi sajadah, tiba-tiba haram jadah lagi. Saya sekarang udah perbaiki dan sekarang di sana tempat bermain anak-anak. Termasuk JIS yang dulu infrastrukturnya belum selesai, saya selesaikan. Sekarang ini bahkan di bulan November ini akan ada KRL yang berhenti langsung di bawah JIS. Dan LRT-nya juga sekarang sedang kita bangun. Nah, saya akan mengkoneksikan antara JIS dengan Ancol. Jadi kalau orang mau nonton bola atau konser di JIS, sekarang tidak perlu lagi parkirnya di JIS, parkirnya di Ancol. Kenapa di Ancol? Karena Ancol mempunyai daya tampung untuk mobil lebih dari 10.000. Sehingga dengan demikian secara signifikan ini akan memberikan kebaikan atau manfaat bagi Ancol. Yang kedua juga bagi JIS, kemacetan nggak terjadi. Kan saya mengalami sendiri ketika konser Dewa, Bruno Mars maupun Maroon 5. Ketika itu kan macetnya setengah mati. Segelnya, debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Close-up zinc antibakteri untuk perlindungan nafas segar. Selalu bertemu tanpa sengaja, nafas segar membuat bareng yuk. Pegangan ya. Close-up baru, perlindungan nafas segar 18 jam. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Noda gelap di ketiak, Dove solusinya. Oh, Dove Deo? Baru, Dove Deodoran Serum. Deo serum pertama di Indonesia. Dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Untuk samarkan noda gelap di ketiak. Dove. Best banget sih. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live. Dulu pakai parabola, nggak ada RCTI. Sekarang pakai Kavision, lengkap. Sinetron ada. Upin Ipin ada. Dan banyak deh. Spotnya nendang banget. Praktis. Bisa nonton TV seumur hidup lah. Gambarnya jernih. Ini TV zaman now. Saatnya pasang Kavision. Ganti antenamu sekarang. Pokoknya nonton jadi lancar nggak ambiar. Kavision on terus. Angkut dagangan seabrek, siap. Angkut panen setrek, ndak siap. Nyeri otot, gosok balsam otot Geliga. Otot siap, hasilnya mantap. Seminggu banyak kerjaan, bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU, gosok, pijat, urut. Dan happy kan? Yahoo. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah dia ikutin akhlak Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami. Kalau sudah kenal kepada nabinya, insya Allah menjadi anak yang soleh. Mencaci maki suaminya tetap dilaknat sama Allah. Habib Abdallah bin Ja'far Assegaf, Ustadz Fatullah, Cahaya Hati Indonesia, siang ini di iNews. Untuk keluarga, aku selalu cari yang terbaik.
Saat banyak yang ngaku kecap, cuma Bango yang 100% kecap. Dibuat dengan bahan pilihan dari alam tanpa pengawet. Jadikan Bango 100% kecap. Bikin semur seenak ini. Sayang kan buat disisain? Sajikan rasa terbaik, Bango 100% kecap. Untuk tahan banting lawan ketombe, aku perkuat kulit kepalaku setiap hari. Clear baru didukung oleh dermatologi dengan 10 kali niacinamide memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Buktikan kulit kepala tahan banting dalam 7 hari pakai Clear. Cahaya Hati Indonesia siang ini pukul 12 di iNews. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Momen panas, bikin gerah dan bau badan? Pakai Rexona Man Ice Cool. Dengan teknologi 72 jam, segar dingin dan wangi juara. Lanjut terus dukung Timnas Indonesia bareng Rexona Man. Pemirsa, tentara Israel menyerahkan 30 jasad warga Palestina ke otoritas Gaza. Penyerahan jenazah Palestina difasilitasi oleh Palang Merah Internasional. Rumah sakit Nasser Medical di perbatasan Gaza telah menerima 8 kloter warga Palestina yang diserahkan Israel melalui Palang Merah Internasional. Komite Palang Merah Internasional telah memfasilitasi pemindahan ke-30 jenazah ini ke otoritas Gaza agar bisa diidentifikasi. استلمنا اليوم 30 جثمانا من الجانب الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر ونحن الآن في طور الفحص والتوثيق من خلال الطواقم العاملة من خلال العمليات اللي تم إطلاقها بوسط وزارة الصحة لفحص هؤلاء الجثامين وتوثيقها ويعني عمل فصل للصور ولرفع على رابط وزارة الصحة خلال الساعات أو اليوم القادم إن شاء الله وإتاحتها لذوي أهل الشهداء للتعرف على جثامين شهدائهم. Sebagai balasannya, Hamas telah menyerahkan 20 sandera hidup dan 18 jenazah dari total 28 jenazah sandera Israel. Sebelumnya, Komite Pengelolaan Jenazah Syuhada Kementerian Kesehatan Palestina menerima 7 kloter dengan jumlah total 195 jenazah. Adanya tambahan dari kloter 8 sebanyak 30 jenazah menjadikan total yang diterima 225 jenazah. Ribuan anak Palestina yang sakit dan terluka menunggu untuk dievakuasi. Rencananya anak-anak ini akan dirawat di luar negeri di tengah runtuhnya sistem kesehatan di Gaza, Palestina. Rumah sakit Nasser di Khan Yunis memperlihatkan ribuan anak-anak Gaza yang tengah terbaring terluka dan sakit dampak perang Hamas Israel. Setidaknya ada 5.500 pasien anak-anak yang menanti pemindahan perawatan ke rumah sakit di luar negeri. Di antara mereka ada yang menderita kanker dan penyakit yang mengancam jiwa lainnya. بتوقع الوفاة أنا مصاب حماسي مش عارف ابني يعيش ما يعيشش هل يمشي ما يمشيش أنا بتمنى من ربنا أنا ابني هذا على 4 بنات بعد 4 بنات أجيالي بتمنى من رب العباد إنه يمشي له ويرجع لي زي ما كان يعني الطفل ما كانش فيه ولا أي حاجة كان يلعب ويجري ويدرس ويعمل كل النشاطات اليومية فجأة بدون سابق إنذار يقع الولد ما يقدرش يرفع رجله ولا يقدر يمشي ولا يقدر يمسك بإيده حتى الكلام مش كتير كمان صار فيه عملية الإخراج عملية إنه كمان يفوت الحمام مش قادر. على مستوى قطاع غزة هناك حوالي 5500 حالة بانتظار التحويل خارج قطاع غزة. طبعا هذه الحالات تتنوع ما بين أمراض سرطان أو أمراض خبيثة، هناك بعض الأمراض المزمنة التي لا تتوفر علاجها في قطاع غزة، وهناك أيضا جرحى بحاجة إلى جراحات تخصصية غير متوفرة. Saat ini sudah lebih dari 1.000 anak dievakuasi. Namun Organisasi Kesehatan Dunia mencatat lebih dari 3.800 anak masih menunggu perawatan khusus yang mendesak di luar Gaza.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Keraton Surakarta Hadiningrat berduka Raja Keraton Pakubuwono XIII meninggal dunia Minggu pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Surakarta, Jawa Tengah. Pakubuwono XIII hanya Behi sempat menjalani perawatan di rumah sakit sejak September 2025. Kabar duka dibenarkan Kanjeng Pangeran Haryo Edi Wirabumi, salah satu kerabat keraton Kasunanan Surakarta. Menurut Edi, Pakubuwono XIII telah cukup lama menjalani perawatan karena kondisi kesehatan yang menurun. Rencananya jenazah Raja Keraton Pakubuwono XIII akan dimakamkan di Imogiri, Yogyakarta.